Selamat siang Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pada siang hari ini dengan tim Sinergi yang ada yang berada di kantor, ada yang berada di rumah seperti saya, tetapi kita ingin sama-sama melayani Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita mau belajar bersama-sama tentang nutrisi kita yang sebenarnya kalau dalam bentuk mentah ada di rumah. Dan sebagian dari kita pasti sudah mengenalnya karena tanaman obat ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah membaca tentang sejarah garlic tentu akan lebih mengerti, ataupun yang sudah mengkonsumsinya akan lebih mengerti lagi ketika kita bersama-sama belajar. Nah ini Bapak Ibu, garlic di dalam rumah dan garlic di Sinergi. Sebenarnya mitos atau fakta sih garlic itu bisa menurunkan kolesterol, bisa membantu menstabilkan diabetes, atau membantu menstabilkan tekanan darah, atau bahkan bronkitis. Itu mitos atau fakta. Nah, ini ada konsekuensi yang harus kita mengerti bersama-sama kalau kita akan mengatakan bahwa garlic bagus untuk hipertensi, bagus untuk diabetes, karena ada plusnya. Nah, nanti yang terakhir kita akan berbicara sebenarnya cukupkah garlic, ya. Nah, garlic adalah suplemen. Garlic adalah suplemen untuk mendukung imunitas atau daya tahan tubuh. Bapak Ibu, kalau berkali-kali mengikuti Zoom beberapa minggu ini, kita bukan minggu ini lah, beberapa bulan ini kita berbicara tentang imunitas, tentang daya tahan tubuh, tentang preventif, dan memang itu adalah concern dari Sinergi. Nah, kemasan yang unik membuat garlic Sinergi aman untuk orang yang memiliki sakit lambung. Seringkali masih banyak sampai sekarang orang bertanya, dok, garlic bagus untuk aman nggak buat lambung? Seperti itu. Lambung itu radang. Lambung itu pas radang maksudnya itu akan membuat rasa yang tidak nyaman. Kalau ditambah garlic tambah panas, tetapi kemasan garlic ini di tempat klorofil di tempat Sinergi ini disalut oleh klorofil sehingga aman untuk lambung. Tapi kalau merasa lambungnya sudah parah sekali, terganggu, itu diminum aja setelah makan. Garlic sudah dikenal manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Enggak 5.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Karena disebutnya 5.000 tahun sebelum Masehi. Sebagai penyedap rasa makanan, sebagai bagian dari rempah-rempah, bahkan sebagai obat. Pada masa Perang Dunia Kedua, garlic dipakai untuk merawat luka tentara untuk mencegah proses pembusukan pada luka dengan cara garlic yang dilumatkan diletakkan di atas luka. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa rasanya. Dan kalau sudah dikenal 10.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun sebelum Masehi, itu adalah ketika pembangunan piramid di Mesir, ya. Jadi orang-orang yang sebagai pekerja itu diberikan nutrisi garlic. Tentu belum seperti nutrisi yang dimiliki oleh Sinergi. Nah, Bapak Ibu kalau sudah memahami ini, betapa garlic itu dipelihara oleh manusia supaya tetap ada. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada, tidak punah. Otomatis ada upaya dari manusia untuk mempertahankan supaya si garlic ini tetap bisa tumbuh. Dan sampai sekarang terbukti masih bisa tumbuh. Karena apa? Karena kegunaannya yang begitu luas. Apalagi sebagai bumbu masak di Asia, seperti itu. Nah, sebenarnya penemu garlic yang disinggung di sini adalah lebih detail lagi ya kandungannya. Karena garlic sebenarnya sudah diketahui sejak lalu, zaman beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi penelitiannya, Cavalito dan Bailey tahun 1944, garlic memberikan bau yang tidak nyaman gitu ya. Dan beliau meneliti namanya alisin yang terbentuk dari alin yang tidak berbau dan ada dalam garlic dan akan berubah bila garlic dipotong atau dihancurkan dengan bantuan enzim alinase.
Jadi alin itu sebenarnya tidak berbau, tapi ketika dikeprek, enzim alinase keluar, maka dia akan memberikan aroma dan memberikan apa ya, sensasi pedas seperti itu ya. Bapak Ibu kerasa nggak lebih pedesan mana? Bawang putih dan bawang merah. Banyakkan bawang merah ya. Tapi bawang putih tetap aja kan ada pedes-pedesnya walaupun tidak semenangis, tidak semenderita kalau kita kupas bawang merah atau bawang bombay gitu ya. Nah, kedua Bapak ini terus menggali sebenarnya apa manfaat dari alisin ini. Sehingga ini semakin membuat banyak pihak manusia, baik itu dari kalangan masyarakat bawah, kemudian industri, maupun ilmuwan yang terus menggali dari kekuatan si garlic ini. Sampai sekarang Bapak Ibu pasti sudah mendengar 1001 cerita tentang bawang putih. Misalnya bawang putih itu bagus untuk A, untuk B, untuk C, tapi ketika dikonsumsi kok enggak, misalnya gitu. Apa yang salah? Nah, kita mau belajar tentang itu. Nah, ini dia Bapak Ibu, semakin digali ternyata kandungan alisin memiliki aktivitas yang sangat banyak. Ini hanya sedikit saja yang saya tulis Bapak Ibu, tetapi di situ mengandung makna yang sangat banyak gitu ya. Seperti sebagai antibakteri karena dia lebih kuat dari tetrasiklin. Sehingga dalam aplikasi sehari-hari, garlic atau bawang putih betul-betul memang sebagai antibakteri. Contohnya secara empiris, garlic itu atau bawang putih itu bisa dipakai untuk menghentikan perdarahan, mempercepat penyembuhan luka, kemudian membuat kalau misalnya kita ada kemasukan benda kecil lebih mudah diambil karena dihambat proses infeksinya. Tentu kalau kita kemasukan benda kecil pasti akan terjadi infeksi karena benda itu tidak steril. Nah, si garlic ini akan menghambat terutama kandungan alisinnya. Kemudian bersifat anti jamur ya. Kemudian antivirus ini yang dipakai sebagai andalan preventif kita pada masa-masa pandemi ini. Karena tidak hanya masa pandemi sih sebenarnya ya, sebelumnya juga sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa garlic ini merupakan antivirus apa saja, nggak usah tunggu COVID-19 gitu ya. Kemudian antiparasit juga sangat manjur seperti itu ya. Kemudian menurunkan kadar kolesterol yang melebihi batas normal. Lalu ini dari mana gitu prosesnya? Benar nggak sih gitu ya? Dan ini memang sudah menjadi statement yang umum sebenarnya. Kemudian kaya mineral, salah satunya sulfur yang terkandung dalam komponen azone. Azone itu ada di dalam garlic itu yang akan terbentuk jika komponen alisin terpecah. Jadi sulfur ini akan keluar kalau pecah. Makanya baunya seperti itu. Salah satunya adalah yang menyebabkan adalah sulfur. Ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi garlic, maka kita juga akan mengkonsumsi sulfur. Nah, kita akan mengerti lagi tentang azone itu apa. Nah, ini dia. Azone itu adalah sebuah zat yang berfungsi sebagai antikoagulan. Koagulasi itu menggumpal, berarti menghambat penggumpalan. Ya, menghambat menggumpalnya darah sehingga akan menghambat pengerasan dinding pembuluh darah dengan mengaktifkan fibrinolisis sehingga tidak terbentuk plak yang lebih banyak. Jadi di dalam makanya saya selalu bertanyakan, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya kepada saya, pengentalan darah, maksudnya yang terjadi pengentalan darah itu maksudnya apa? Karena pengertian pengentalan darah itu banyak sekali Bapak Ibu. Bisa jadi karena memang ada faktor fibrinolisis itu penggumpalan darah itu pengenceran darah tidak terjadi. Maksudnya gini, terjadi darah yang mengental gitu kan. Kadang-kadang konsultasi dokter ada pengentalan darah, cocoknya pakai apa ya? Tunggu dulu, pengentalan darah yang seperti apa? Itu mesti diperjelas ya.
Kalau misalnya memang secara umum pengentalan darah biasanya karena kolesterol yang tinggi, tetapi ada juga karena faktor-faktor fibrinolisis ini Bapak Ibu. Fibrin itu adalah jaringan kecil, zat yang membuat fibrin itu yang menggumpal. Lisis itu pecah. Jadi mengaktifkan fibrinolis itu proses pemecahan penggumpalan seperti itu. Jadi Ajone ini mempercepat pemecahan penggumpalan. Jadi tidak sebelum menggumpal udah dipecah dulu. Sehingga menghambat plak. Nah, ini penting sekali kan. Jadi garlic itu bukan hoax, bukan mitos kalau memang berfungsi untuk menjaga kestabilan kolesterol dan menjaga kestabilan tekanan darah. Dari mana kok tekanan darah? Betul, karena kalau dinding pembuluh darah banyak plak, otomatis tekanan darahnya akan terpengaruh. Fleksibilitas dari pembuluh darah tidak lentur, kaku, seperti selang yang banyak kotorannya di dinding, seperti itu. Jadi kotor seperti itu ya. Nah, itulah mengapa bawang putih atau garlic ini baik untuk kasus-kasus pembuluh darah. Nah, sangat mempengaruhi dan berperan dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan stroke. Tentu, karena ini sangat berperan di dalam kelenturan pembuluh darah. Beberapa pertanyaan sering masuk ke saya begini, dokter, nutrisi apa yang memelihara pembuluh darah? Yang pertama pasti ProArgi, garlic termasuk, dan noni. Nah, biasanya ketika produk ini, ketika nutrisi ini, saya tidak menganjurkan untuk diminum bersama-sama karena ada efek yang mirip. Kalau tubuh tidak kuat, takutnya ngedrop atau tidak nyaman. Tapi sejauh ini mungkin Bapak Ibu pernah mengkonsumsi semuanya dan baik-baik saja. Tetapi saya menganjurkan lebih baik dipisah ya waktunya. Bisa jadi pagi mungkin garlic, kemudian atau pagi ProArgi, siang garlic, malam noni, atau sebaliknya. Bisa divariasi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata sulfur di dalam garlic, sulfur itu ada di dalam komponen Ajone kan? Ajone itu muncul kalau alisinnya sudah pecah bersama dengan selenium, vitamin A, dan vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang ampuh untuk menjaga membran sel dan DNA dari kerusakan radikal bebas dan penyakit. Nah, ini menjadi kekuatan lagi bahwa ada di dalam garlic ini, kandungan-kandungan di dalam garlic ini sudah memberikan kekuatan proteksi DNA seperti itu. Kemudian menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, saya sudah sampaikan di depan, dan ada 83 aktivitas senyawa garlic lainnya yang berfungsi banyak lagi, gitu ya. Jadi senyawa-senyawa ini senyawa-senyawa di dalam garlic ini memiliki 83 aktivitas. Jadi bukan hanya sekedar antivirus, anti radang atau antibakteri atau anti parasit, tetapi ada 83 lagi. Antara lain apa? Anti bronkitis, anti asma, aktivitas dari senyawanya ya. Kemudian antiinflamasi itu pasti banyak sekali. Sehingga bukan mitos lagi. Ya. Nah, kemasan, nah ini Bapak Ibu yang tadi diulang lagi ya, kemasan yang unik membuat garlic synergy aman untuk orang dengan kondisi lambung yang terganggu karena peradangan atau yang sering disebut dan garlic yang dibalut klorofil membuatnya nyaman lambung. Garlic adalah suplemen yang mendukung imunitas dan daya tahan tubuh. Nah, kandungan nutrisinya Bapak Ibu bisa lihat di etiketnya ya. 1 tablet garlic mengandung 400 ekstra garlic yang sama dengan 1.200 mg atau 1,2 siung garlic segar. Aturan pemakaiannya 1 tablet 2 kali sehari dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki tekanan darah tinggi, bisa 2 kali 2 ya. Atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang tinggi dan karena aktivitas sangat tinggi boleh 3 kali 2. Nah, Bapak Ibu, di dalam
garlic itu tidak hanya garlic tok, tapi ada bawang putih. Bawang putih itu garlic ya. Selulosa dari serat tanaman, kemudian bunga brokoli atau disebut Brassica oleracea, ada asam stearat dari sayuran, ada rimpang kunyit atau kurkuma longa. Kita kenal, kita sudah sangat dekat dengan kunyit karena kita orang Indonesia. Kandungan kurkuminnya itu sangat baik untuk mengatasi atau menghambat kanker. Kemudian umbi bit merah, silikon dioksida yang alami, kemudian daun rosemary atau Rosmarinus officinalis, ini daun yang wangi, antiinflamasinya sangat kuat dan sering dipakai baik itu kuliner maupun medisin. Kemudian umbi wortel atau Daucus carota, ada buah tomat, daun lobak, dan ada beberapa yang tidak saya sebut, ada beberapa yang kandungannya lain ya. Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebanyak ini kandungan garlic, otomatis sudah diteliti sedemikian rupa dengan komponen-komponen yang diperlukan oleh tubuh kita sebelum kita sakit. Minumlah garlic sebelum sakit, Bapak Ibu. Karena kalau garlic diminum saat sakit, bekerja lebih keras lagi. Maksudnya, kerjaan dia itu tambah gitu. Otomatis kita pun juga harus mempelajari tubuh kita itu harus bagaimana, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah tips bekerja di rumah dengan tetap menjaga imunitas kita. Ini sebenarnya tambahan saja, tetapi coba aja dievaluasi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bekerja di rumah sudah seperti ini, atau suka-suka gitu. Nah, kalau misalnya saya nih di depan Bapak Ibu, atasnya rapih, bisa jadi saya celana pendek, bisa aja kan? Ibu Bapak juga bisa kan? Tapi sebenarnya yang proper adalah ketika saya presentasi ya celana saya celana panjang gitu. Tentu saya nggak perlu berdiri dong. Artinya sebenarnya kita proper gitu ya, memakai baju dengan rapih itu akan memberikan support kepada diri kita sendiri sebenarnya ya. Mari kita buat area kerja yang nyaman seperti itu, berpakaian rapi, membuat daftar tugas sesuai dengan prioritas, minimalkan gangguan, atur jam kerja dan istirahat, tetap stay di rumah walau bosan melanda. Ya, kita nggak tahu, mungkin sampai nggak bosan ya. Tetap terhubung dengan teman-teman maksudnya, kemudian tetap rapi, menjaga diri, minta bantuan jika membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, pesan ini. Kalau Bapak Ibu minum garlic, tetapi tidak pernah istirahat, atur jam kerja dan istirahat, maka garlic tidak akan bekerja dengan optimal. Ya, kalau Bapak Ibu minum garlic sudah sedemikian rupa, tetapi mengerjakan pekerjaan acak-adut, nggak bisa mengelola bosan alias stres, itu juga tidak akan optimal. Ini yang tadi saya mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi garlic ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita juga mesti menjaga keseimbangan. Yang sering saya katakan jaga 5 keseimbangan. Saya ulang-ulang men-sharingkan hal ini ya. Yang pertama adalah asupan makan. Asupan makan itu stop 5P. Masih ingat ya? Stop 5P itu apa? Yang ingat boleh tulis di chatting untuk semua orang boleh ya. Ya, kemudian aktivitas kerja. Nih ya, buat atur jam kerja. Ini poin 5, atur jam kerja. Kemudian yang ketiga adalah istirahat dan sosialisasi. Ini tetap terhubung dengan teman-teman. Ya, sosialisasi. Kemudian ini belum kemudian ini adalah belum ada tulisan nih, olahraga nih belum ditulis nih. Mestinya 11 ya. Kemudian olahraga yang keempat. Yang kelima adalah kelola stres. Walaupun bosan, itu kita mesti bisa mengelola stres. Bapak Ibu bisa minum garlic 1 botol tapi kita stres. Kita nggak akan
stabil hipertensinya, nggak akan stabil kolesterolnya. Oleh karena itu, mari kita konsumsi nutrisi sinergi dengan tetap menjaga 5 keseimbangan. Hafal ya, asupan makan, aktivitas kerja, istirahat, rekreasi, dan sosialisasi, kemudian olahraga, yang kelima adalah kelola stres. Hafal ya? Jadi kalau misalnya nanti di grup atau ketika Bapak Ibu bertanya kepada saya mengatakan 5 keseimbangan, Bapak Ibu sudah paham. Yang pertama asupan makan, itu termasuk stop 5P. Ya, oke. Oh, ternyata sudah selesai Bapak Ibu presentasi dari saya. Wah, ini singkat, padat, dan jelas. Nah, sekarang saya akan lihat chatting yang masuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, oke. Ini dari YouTube sudah masuk. Wah, Pak Andi Ananta, menurut Dokter Prapti, apa beda kandungan bawang putih biasa dan bawang putih tunggal atau di masyarakat sering disebut bawang lanang? Baik, terima kasih Pak Andi. Oh ya, Bapak Ibu, jangan lupa ya manfaatkan apa namanya ini promo ini nih. Ini teman-teman sudah menyiapkan hadiah-hadiah. Waduh, benar-benar nih. Silakan disimak ya sambil saya menjawab pertanyaan ya. Oke, Pak Andi, saya sebenarnya pertanyaan ini banyak ada di pikiran setiap kita ketika kita membahas tentang bawang putih. Saya waktu itu tidak bisa menjawab Pak Andi, tetapi saya bertanya kepada ahlinya, kepada ahli pertanian, sebenarnya gimana sih ceritanya, gimana sih kok ada bawang putih tunggal sama bawang putih yang banyak bergerombol itu. Jadi ceritanya Pak, bawang putih lanang itu ternyata itu anomali. Jadi ada perubahan, harusnya dia bergerombol, tapi ternyata dia tumbuh menjadi satu. Coba Bapak bayangkan yang harus gerombol jadi satu, kandungannya banyak mana? Banyak yang satu kan ya? Nah, tetapi sejarahnya adalah ini adalah kelainan. Hanya dengan teknologi yang tinggi, akhirnya yang kelainan ini dibudidayakan. Jadi orang mengatakan akhirnya bawang lanang. Ya kalau misalnya harusnya 10 jadi satu, berarti kandungannya memang banyak di bawang tunggal atau bawang lanang. Mudah-mudahan membantu ya Pak. Kemudian pertanyaan lagi dari Pak Kostaram ya ini ya. Selamat siang Bu Dok, apa orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah boleh dikombinasi dengan garlic? Boleh Pak, tetapi tidak bersama-sama minumnya. Misalnya, biasanya pengencer darah diminum pagi, garlic bisa diminum siang dan malam. Nah, itu yang bisa dikombinasi dengan tetap kontrol Pak, karena jangan sampai terlalu banyak ya, atau paralel dulu. Biasanya saya memberikan clue kalau misalnya ada pengencer darah dan mau garlic itu berjalan bersama-sama dulu selama 2 minggu, kemudian kontrol, nanti step by step, tentu idealnya sih atas izin dokter yang merawat ya Pak ya, supaya obat pengencer darah itu diturunkan dosisnya, karena pengencer darah itu biasanya mengiritasi lambung. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan kepada dokternya. Oh, ada yang bertanya 5P itu apa ya? Oke, saya akan bentar. Oh, sorry. Ini kok jadi seperti ini, sebentar ya. Oke, saya tulis aja ya. Di chatting ya, Pak. Stop 5P. Supaya kebaca ya. Stop 5P itu adalah stop pemanis buatan. Gunakan yang alami. Kemudian yang kedua, pewarna buatan. Yang ketiga,
pengawet makanan. Yang keempat, penyedap rasa. Yang kelima, stop pangan dengan pestisida. Ya, kebaca ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Pak Iskandar sudah saya jawab ya. Oh, 5 keseimbangan dari Bu Yuni, 5 keseimbangan. Ya, oke, baik. Oke. Kelola 5 keseimbangan. 5 keseimbangan. 1. Asupan makan. Asupan makan itu termasuk 5P ya. 5P itu di dalamnya. Asupan makan itu maksudnya makanan seimbang. Saya sudah share ya tentang makanan seimbang. Tentu saya tidak bisa share lagi di sini karena topiknya bisa 1 jam. Waktu itu kita sudah bahas ya. Piramida makanan. Kemudian asupan makan, kemudian kelola aktivitas kerja. Aktivitas kerja kemudian istirahat atau tidur nih ya Bapak Ibu ya. Istirahat, kemudian atau tidur, lalu rekreasi. Rekreasi itu nggak harus jalan-jalan, Bu. Nanti kalau misalnya nih, wah, sama dokter Prakti suruh rekreasi, bukan jalan-jalan ya, tetapi bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman di rumah atau dengan saudara di rumah maupun teman-teman dekat. Sosialisasi. Seperti sekarang ini, Bapak Ibu sedang bersosialisasi walaupun pakai sarana Zoom gitu ya. Kemudian olahraga dan kelola stres. Oke, saya sudah tulis ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya lagi, saya boleh minta tolong teman-teman supaya saya tidak ulang-ulang lagi. Baik, saya akan lanjutkan menjawab pertanyaan. Pencegahan penyakit usia 50 boleh minum galik? Boleh Bu Gina, silahkan. Bu Gina boleh minum 2 kali 1 atau 1 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2 kapsul. Misalnya mau minum pagi atau siang silahkan. Bagus sekali. Kalau bisa, kalau untuk mencegah itu seminggu 5 kali saja, yang 2 hari boleh menggunakan atau memanfaatkan nutrisi yang lain. Kemudian untuk Bu Dahlia, selamat siang Dok, untuk yang sakit kolesterol dan asam urat cukup dengan galik saja dan takarannya berapa untuk diminum dan untuk perawatan diminumnya berapa tablet sehari? Bu Dahlia, kolesterol dan asam urat itu penyebabnya berbeda ya, tetapi galik boleh dikonsumsi. Tentu harus dijaga tadi 5 keseimbangan. Jangan sampai kita mengkonsumsi galik tapi kita tetap mengkonsumsi penyebab asam urat. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu termasuk Bu Dahlia, minum air putih aja sesuai dengan berat badan itu sudah cukup gitu. Kalaupun kita makan makanan yang penyebab asam urat, kalau air putih kita cukup, itu cukup, nggak masalah. Dan olahraga, jaga 5 keseimbangan. Ibu bisa minum 2 kali 2, Bu. Kalau misalnya lebih bagus lagi untuk mengurangi radangnya, asam urat kan pasti radang ya, bisa mengkonsumsi noni. Noni bisa 3 kali 15 cc. Coba rutin, kemudian kalau sudah normal, silahkan galiknya diminum 2 aja. Malam hari, kemudian bisa dengan noni pada sore hari. Ya, mudah-mudahan menjawab Bu Dahlia. Kemudian, untuk diabetes, galik dosisnya berapa? Tergantung kondisinya Bu Gina, karena tergantung orang diabetes kan macam-macam ya. Apakah masih muda, apakah ada obat yang dikonsumsi, apakah ada luka, apakah ada obat-obat pengencer darah yang lainnya, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika galik dikonsumsi,
uh, tidak membuat lebih nyaman, itu jangan sampai. Kemudian silakan bisa 2x2 ya Bu, tetapi tetap dilihat obat-obat yang lain. Bu Sari, keponakan saya 11 tahun tapi terkena kencing manis harus mengkonsumsi. Oh, ini adalah juvenile diabetes. Biasanya kalau sudah 11 tahun terkena kencing manis, kalau nggak juvenile diabetes, diabetes tipe 1. Nah, ini kalau pertanyaan produk apa yang cocok dari sinergi, cocok dan tidak cocok bukan ditentukan oleh produknya, tetapi oleh tubuh anak itu sendiri. Kalau mau dicoba untuk dikonsumsi, silahkan diberikan 2x1 dulu, kemudian dilihat perkembangannya. Tetapi kalau anak-anak yang terkena diabetes itu harus dilihat dulu karena biasanya kalau sudah diabetes pada anak-anak itu diabetes tipe 1 yang termasuk sekarang diabetes tipe 1 masuk ke golongan autoimun. Jadi ini perlu penanganan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya mau dicoba untuk diberikan garlic, silakan dicoba satu dulu sambil diketahui atau dievaluasi, ya. Kemudian Pak, semangat siang Dok. Mau tanya garlic bisa dipenderita untuk diabetes? Tidak bisa, bisa Pak, silakan. Boleh. Kemudian Bu Piji Dok, untuk penderita diabetes bagusnya konsumsi garlic cenderung tekanan darah tinggi. Oke, kalau tekanan darah tinggi bisa 2x2 atau 3x2 ya Bu Piji. Kemudian Pak Sutarno, Dok, penyebab utama infeksi paru-paru 46 tahun. Waduh, saya nggak tahu Pak, kebiasaannya bagaimana Pak Sutarno. Karena infeksi paru-paru penyebabnya banyak ya. Banyak sekali. Bagaimana dengan kondisi di rumah? Lembab atau tidak? Kemudian di mana bekerjanya? Di luar, banyak debu atau di pabrik tekstil? Atau di dalam rumah atau di tempat kerjanya ada yang kena TB paru, itu juga sangat mempengaruhi perokok atau bukan, terus bagaimana kegiatan sehari-hari, kondisinya drop aja bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Jadi kalau mau memberikan nutrisi sinergi, cari akar masalahnya dulu, infeksinya seperti apa, karena infeksi paru-paru itu tuh bisa bronkitis, bisa TB paru, bisa bronkiektasis, banyak sekali penyebabnya ya. Jadi kalau mau diberikan silakan berikan yang paling umum atau paling ringan itu klorofil. Tapi kalau sampai TB paru bisa diberikan spirulina, kolostrum, danoni ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Santi. Siang, Dok. Semalam saya ketemu klien perusahaan dan beliau terlihat kesakitan karena sudah cukup sering ketemu, jadi cerita kalau setelah terakhir berhubungan dengan istrinya tiba-tiba di atas penis dan di bawah perut tengah ada benjolan seperti jerawat baru tumbuh, tapi sakit dan meriang malamnya. Sampai sekarang sangat sakit kayak bisul belum ada matanya dan bikin panas dingin tapi nggak mau ke dokter, padahal saya sarankan periksa ke dokter. Kira-kira kenapa ya Dok? Lalu produk apa yang bisa kita sarankan? Apa klorofil, noni plus? Oh ya, saya nggak tahu kenapa nih kok tiba-tiba. Mungkin bisa jadi bisul sih Mbak Santi, bisa silakan diberikan dua-duanya nggak apa-apa. Karena kalau sampai meriang gini nggak enak ya. Klorofilnya bisa diberikan 3x5 atau 4x5 atau berapa jam sekali atau buat dikompreskan di bisul itu boleh, silakan. Dikasih garlic juga nggak apa-apa, karena garlic kan juga antiinflamasi yang cukup kuat ya. Bu Piji, pengalaman saya dengan tekanan darah rendah dengan 60 bawahnya, minum garlic juga badan segar dan energi tinggi diwarnai barengi. Kenapa ya Dok tekanan darah rendah tidak pusing minum garlic? Oh, terima kasih Bu. Terima kasih kesaksiannya Bu. Karena tubuh bisa mungkin sudah adaptasi dan dan memang inilah yang sebenarnya apa ya, hebatnya tanaman atau bahan alam itu dia akan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Dan ini bagus sekali nih sharingnya Bu Biji. Thank you ya Bu. Pak, ternyata minum garlic pada tekanan darah rendah nggak apa-apa gitu.
dengan 60 di bawahnya. Saya juga kalau minum garlic nggak apa-apa sih. Saya juga tekanan darahnya 90/60. Thank you, Bu. Dan ini adalah sebuah proses di dalam tubuh kita sendiri terkait dengan aktivitas dan ketepatan takaran atau dosisnya. Di tubuh kita pas, sehingga memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, sekaligus tidak membuat tekanan darah kita drop. Bu Asni, dokter mau tanya, apakah garlic di sini kandungannya sama dengan bawang dapur? Tentu tidak, tapi garlic sendiri sama dengan bawang dapur. Garlic sinergi seperti tadi di slide bahwa kandungannya tidak hanya garlic, tapi ada bunga brokoli, ada kurkumin, ada kunyit gitu ya. Tadi ada slide-nya. Itu tentu ada tomat, ada wortel, jadi lebih penuh gitu, lebih penuh dengan berbagai kandungan mineral dan vitamin, Bu Asni. Ya. Ada pertanyaan dari YouTube juga, Pak Encang Sukirma, apakah garlic bagus untuk yang ada keluhan darah rendah? Nah, tadi sudah di-sharingkan oleh Bu Biji. Maksudnya keluhan darah rendah terus mau naikin gitu ya, Pak ya? Coba dong. Tapi bukan berarti menjamin, ya coba aja. Nah, pertanyaannya darah rendahnya kenapa? Kalau darah rendahnya memang tekanan darahnya memang rendah, ya nggak apa-apa. Seperti saya, tekanan darahnya itu 90/60, itu normal, nggak masalah. Ya. Kemudian dari Pak Cahyo Nurdin, kesemutan, kram, dan tangan berkeringat bisa pakai garlic? Oh bisa, silahkan. Karena garlic melebarkan pembuluh darah dan memberikan oksigenasi ke seluruh sel-sel ataupun jaringan di tubuh kita. Nah, hanya memang mesti diketahui, lebih baik sih diketahui penyebabnya, kenapa kesemutan, kenapa sering kram, atau tangan berkeringat, kenapa. Itu, tapi kalau misalnya, aduh nggak ngerti lah, ke dokter juga takut, nggak apa-apa, silahkan dicoba garlic untuk melebarkan pembuluh darah dan memberikan oksigen ke seluruh jaringan. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Baik, jadi ada seorang, ini thank you atas sharingnya, ada seorang bapak yang menderita COVID, 10 hari dirawat, sudah 10 hari gejala berat, hidung tersumbat, terasa demam, tapi suhu tidak panas, puyeng, bersin, batuk, tenggorokan kering, dan hari ini sakit tenggorokan. Sudah minum 2 kali 5 sendok makan LC, 1 kali 5 kapsul spirulina, 1 kali 3 sendok mistika, 1 kali 1 Pro Argi, 2 kali 4 kapsul garlic, Max Pro, banyak. Tapi tidak ada perubahan badan, tambah lemes, mohon bantuan dan nasihat. Saya isolasi mandi, tidak mau ke Wisma. Oke, sudah sangat lengkap ya. Satu lagi yang belum. Bagaimana dengan olahraga? Dan bagaimana dengan hati? Kalau boleh saya cerita, ini saya menyaksikan sendiri. Di sebuah rumah sakit itu ada kira-kira 9 kamar isolasi. Di sana dihuni oleh orang-orang yang sudah positif COVID. Dan seperti Bapak ini, dia hanya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi. Dan yang tidak pernah absen Bapak Ibu, mereka itu setiap hari tuh bikin kayak kalau di WhatsApp tuh kayak Zoom tapi pakai WhatsApp, pasti grup video call gitu ya, video call dengan teman-temannya. Nah, ini sangat perlu dilakukan oleh orang-orang yang kena COVID. Karena ini menjadi bagian dari terapi. Jadi kalau mengurung terus di kamar itu menjadi tambah drop gitu ya. Saran saya, bersosialisasilah. Saya tidak tahu apakah malu gitu ya, tapi sebenarnya itu malah membuat kita drop. Jadi kalau misalnya saya nih ya, lagi misalnya terkena virus, kemudian ketika saya bergaul dengan teman-teman atau saya melihat sendiri nih orang yang terkena, mohon maaf sih mau lewat. Jadi yang saya lihat orang-orang atau teman-temannya mungkin tidak perlu peer group lah ya, orang-orang yang dekat itu setiap hari video call. Jadi
mereka dapat terhibur dan dapat support dari teman-temannya. Itu mungkin saran saya ya, seperti itu. Kemudian dibuat senang itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi diri sendiri. Karena dan ternyata memang nggak mudah ya. Saya sangat prihatin, tetapi terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Pokoknya tetap fight, karena semua support udah masuk semua nih. Vitamin D, vitamin B, vitamin C, semuanya udah masuk semuanya nih. Ini sudah mendukung sekali. Tolong di happy ya, dibuat happy ya, Bapak Ibu yang memerlukan ataupun ada saudara-saudara kita yang memerlukan, itu dibuat happy supaya imun kita naik gitu. Karena kita di luar itu hanya support saja, baik itu dokter, perawat ataupun saya dan teman-teman dekat mungkin, tapi yang penting adalah happy. Ya, tetap semangat. Semangat itu menjadi drive kita. Semangat itu menjadi drive yang menolong kita untuk tetap Oke, terima kasih. Mari kita doakan tidak hanya teman-teman, tetapi kita mendoakan negara dan bangsa kita yang masih ada di dalam pandemi ini. Kalau misalnya merasa kalau bisa kontrol tekanan darah dan sebagainya itu lebih bagus di rumah, dan saya sudah sangat senang kalau ini sudah masuk semuanya, tetapi tetap saja bisa dievaluasi ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan salam sehat untuk keluarga semuanya, dan tetap semangat supaya kita tetap mendapatkan daya tahan tubuh yang baik. Terima kasih dan selamat siang.